Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan cara membaca Al-Quran dengan mudah sebagai lanjutan dari bacaan kita sebelumnya. Kita akan melanjutkan sekarang pada ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 14 sampai ayat ke-16 insyaallah. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Pada potongan ayat ini, sebagaimana yang sudah kita ketahui atau sebagian kita sudah mengetahuinya, jika ada harokat fathah yang kemudian ada alif di depannya, maka dibaca dua harokat. Wa idza, jadi dibaca dua harokat. Wa idza laku, jadi jangan dibaca wa idza laku. Wa idza laku. Kemudian di sini ada dhammah yang di depannya ada huruf wawu sukun, ya, huruf wawu sukun. Namun sukun di Quran Madinah ini tidak tertulis. Kemudian ada alif dan ada tanda lingkaran kecil di atasnya. Tanda lingkaran kecil di atasnya ini menandakan bahwa huruf alif ini tidak memberikan tanda panjang kepada akhir dari kata laku ini, sehingga laku ini tetap dibaca dua harokat saja tanpa ada penambahan panjang dari alif. Artinya alif ini seakan-akan tidak ada, ataupun ketika ada tidak dibaca dengan adanya tanda lingkaran kecil di atas alif ini. Jadi kita membacanya wa idza laku, wa idza laku jika kita berhenti di sini. Nah, kenapa kita baca wa idza laqul ladzina kemudian kita tidak memanjangkan? Karena ini disambungkan dengan tasydid. Jadi laku ku disambungkan dengan tasydid, sehingga di sini sudah tidak lagi tertulis ataupun tidak dipanjangkan. Namun ketika kita berhenti wa idza laku, ketika kita menyambungkan wa idza laqul ladzina, jadi jangan dipanjangkan wa idza laqul, tidak seperti itu. Jadi tetap menjadi pendek karena disambungkan dengan adanya tasydid ini. Wa idza laqul ladzina amanu. Wa idza laqul ladzina amanu. Sama dengan sebelumnya, jadi ada fathah, kemudian ada alif, ada dhammah, kemudian ada wawu. Nah, amanu qalu, ada harokat bendera, panjangnya lebih dari panjang biasanya, ya, ini panjang biasa 2 harokat, ini menjadi 5-6 harokat. Qalu. Nah, kenapa ini panjang? Karena awalnya adalah dhammah bertemu wawu, panjangnya 2 harokat. Namun panjang 2 harokat ini ternyata bertemu dengan hamzah. Jadi ketika yang panjangnya 2 harokat ini bertemu dengan hamzah, maka panjangnya bertambah. Jadi dari 28 huruf hijaiyah itu hanya hamzah yang ketika 2 harokat ini bertemu dengannya, maka akan menjadi panjangnya lebih dari panjang biasanya. Jadi qalu, kalau kita berhenti di qalu, maka kembali kepada panjang awal, yaitu 2 harokat. Amanu qalu, 2 harokat. Namun ketika disambung menjadi panjang. Nah, inilah prinsip membaca Al-Quran. Ketika kita berhenti dan ketika kita menyambung itu berbeda cara pengucapannya. Kita lanjutkan. Amanu qalu. Nah, kalau disambungkan amanu qalu amanna, di sini ada tasydid. Amanna,
amanna. Jadi di rongga hidung kita itu ada dengungan, terasa di rongga hidung kita itu mendengung. Amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim. Nah, di sini wa idza, kemudian khalau. Khalau ada alif di Quran Madinah ini, ada alif, kemudian di atasnya ada lingkaran kecil seperti yang sebelumnya. Qalu artinya ini tidak berpengaruh kepada kata, artinya tidak menjadi memanjangkan kata tersebut. Jadi jangan dibaca kholau, tetap dibaca pendek. Wa idza kholau ila syayatinihim. Nah, ini panjangnya 2 harokat karena ada fathah, kemudian ada alif kecil, syayatinihim. Nah, ini ada kasroh, kemudian ada huruf ya. Nah, kalau di Quran standar Indonesia ini mungkin ada tanda sukunnya, karena orang Indonesia tidak bisa baca teks Arab kecuali yang memang belajar. Tapi rata-rata yang tidak belajar maka tidak bisa membaca sehingga dikasih sukun. Kalau di Quran Madinah, orang-orang Arab itu sudah bisa membaca syayatinihim tanpa ada harokat sukun, tanpa tanda sukun di sini. Syayatinihim qalu. Mim sukun bertemu qaf, kita bacanya jelas. Jangan dibaca syayatinihim qalu. Jadi tetap dibaca jelas syayatinihim qalu. Kalau berhenti di qalu sebagaimana tadi, kalau berhenti di qalu maka menjadi 2 harokat. Walaupun di sini ada harokat bendera, kita tidak membaca harokat benderanya ketika berhenti di qalu. Jadi jangan dibaca syayatinihim qalu. Nah, ini tidak. Kita akan memanjangkan ketika digabungkan dengan kata yang sesudahnya, karena ini hamzah. Qalu inna. Ini gunnah. Ini namanya gunnah. Sebagian kita mungkin sudah tahu. Gunnah artinya mendengung. Inna ma'akum. Nah, habis ma'akum kita lihat di sini apa? Oh, ada hamzah, berarti harus jelas. Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi prinsip membaca Al-Quran itu ketika panjang, perhatikan ini, innama nahnu. Nahnunya tidak panjang sehingga langsung digabungkan dengan mim. Kalau ini nggak bisa gabung sama nun karena ada panjang. Innama nahnu, kita tidak bisa membacanya innama nahnu. Nah, bisa. Yang ini sebaliknya, kita tidak bisa memanjangkan atau berhenti. Innama nahnumu. Nah, nahnumu. Padahal di sini tidak ada tanda panjang. Kalau di sini ada tanda panjang, apa tanda panjang yang membuat ini nahnu ini menjadi panjang? Yaitu wawu, karena ini harokatnya dhammah. Innama nahnu mustahzi'un. Mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim. Nah, di sini ini Quran Madinah, tidak tertulis harokat di sini, tapi kita membacanya Allah. Nah, di sini kalau orang Arab sudah tahu cara bacanya. Kalau di sini ada alif, lam, ha, ada tasdid, kemudian ada harokat fathah yang miring seperti ini, dibacanya Allahu. Itu orang Arab sudah tahu cara bacanya. Nggak mungkin orang Arab bacanya Allahu. Allahu. Kalau orang Indonesia masih bisa mungkin. Yang sama sekali tidak pernah baca Quran membacanya Allahu. Nah, Allahu kalau baca Quran Madinah. Tapi kalau di Quran standar Indonesia itu sudah ada harokat berdirinya. Nah, di sini ada harokat berdiri di Quran standar Indonesia. Dan di depannya mungkin sudah ada harokat fathahnya sehingga cara membacanya benar sudah. Allahu. Allahu yastahzi'u bihim. Nah, ini di sini langsung Allahu yastahzi'u bihim. Jangan sampai Allahu yastahzi'u bihim. Jadi jangan dibaca sepotong-sepotong.
Jadi ini dibacanya satu paket. Allahu yastahzi'u bihim yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Mim mati atau mim bertanda sukun bertemu wawu, kita baca jelas. Bihim wa yamudduhum. Di sini ada mim mati lagi. Dilihat di sini ada fa, berarti dibaca jelas lagi. Wa yamudduhum fi tughyanihim. Nah, ini ada mim mati lagi. Lihat di depannya ada ya. Fi tughyanihim ya'mahun. Intinya mim mati kalau bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 itu dibaca jelas. Fi tughyanihim ya'mahun. Kecuali ada dua huruf hijaiyah yang tidak boleh dibaca jelas ketika bertemu dengan mim bersukun ini, yaitu huruf ba dan mim. Makanya kita bertanya, habis huruf mim ini apa? Oh, habis huruf mim iya, oh berarti dibaca jelas. Kita lanjutkan. Ulaika alladzina ishtarawud dolalah. Di sini ada harokat bendera sebagaimana sudah pernah kita jelaskan. Ulaika harus dibaca satu kesatuan. Berbeda dengan harokat bendera yang ada di kata kolu. Perhatikan di sini ada kata kolu, amanu kolu. Kita boleh berhenti di kolu. Jadi kalau kita berhenti di kolu maka menjadi dua harokat. Kalau kita menggabungkan maka menjadi 5 atau 6 harokat. Kolu amanna. Nah, sementara yang ini kita tidak boleh putus. Nggak boleh kita membaca ula. Nah, disamakan dengan yang ini menjadi dua harokat. Nggak bisa dibaca ula. Karena ini kesatuan. Ini satu kesatuan. Ulaika artinya mereka. Ulaika mereka itu. Kemudian kalau ini qalu amanna. Nah, ini bukan satu kesatuan. Ini dua kata yang berbeda. Qalu mereka berkata, amanna kami beriman. Jadi ini dua kata yang berbeda. Ini satu kesatuan kata. Artinya kalau dalam satu kesatuan kata tidak boleh dipisah. Kalau dalam dua kata yang berbeda boleh dipisah dengan ketentuan panjang yang seperti tadi. Ulaika alladzina ishtarawud dolalah. Nah, ini alladzina ishtarawud dolalah. Nah, ini juga ada tanda ada huruf alif, di atasnya ada huruf atau lingkaran kecil. Ini juga tidak dibaca, langsung kita bacanya ishtarawud dolalah. Nah, kecuali kita berhenti. Ulaika alladzina ishtarawu. Ulaika alladzina ishtarawu. Maka kita menyambungkan. Ulaika alladzina ishtarawud dolalata bil huda. Di sini ishtarawud dolalata, ishtaro ini ishtarawud dolalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum. Perhatikan di sini. Fama rabihat tijaratuhum. Tak yang pertama ini tidak ada harokat fathah dhammah kasroh, namun tak ini juga ya karena di depannya ada huruf ta, maka ini dalam Quran Madinah orang-orang Arab sudah tahu bahwa robihat ini pasti di belakangnya itu harokatnya sukun. Orang Arab sudah tahu. Kalau orang Indonesia kan nggak tahu. Maka di Quran standar Indonesia bisa jadi ditulis ini, bisa jadi ditulis anunya sukunnya. Kalau di sini enggak, robihati. Nah, ini tak yang pertama ada tak yang kedua. Kemudian di tak yang kedua ada tanda tasdid. Artinya tak yang pertama dimasukkan kepada tak yang kedua. Sehingga cara bacanya fama robihati. Fama robihati. Nah, jangan dibaca fama robihati. Fama robihati. Jadi tak kalau kita berhenti nggak apa-apa. Nah,
Kita ulangi sekali lagi ya. Jadi kalau kita berhenti tidak apa-apa kita mensukunkan huruf ta. Contoh, fama rabihat. Kita ada di depan. Ulaika alladzina ishtarawud dalalata bil huda fama rabihat. Nah, kita sukunkan ini huruf ta. Tapi ketika digabung, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Di sini mim sukun bertemu waw, baca jelas wa ma kanu muhtadin. Baik, sebelum kita tutup, kita ulangi dulu dari ayat ke-14 sampai ayat ke-16. Pemirsa yang di rumah silakan bisa mengikuti bacaan yang akan dibaca berikut ini sehingga kita bisa langsung praktek. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا muhtadin. Shadaqallahul azim. Demikian, terima kasih. Semoga kita tetap diberi keistiqomahan untuk mempelajari Al-Quran. Dan ini adalah rangkaian dari sesi sebelumnya. Dan insya Allah akan dilanjutkan pada sesi berikutnya. Jika ada kesalahan dari penjelasan ini, silahkan kritik dan saran di kolom komentar sehingga kita belajar bersama saling mengingatkan dalam kebaikan untuk menjadi ahlul Quran, insya Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.